Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di sebelah saya sudah ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cinere yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Haji Madali HR. Malam hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahim dengan beliau yang insya Allah nanti akan memberikan sedikit nasihat kepada kita semuanya, utamanya adalah para tolabah, para penuntut ilmu, agar supaya senantiasa termotivasi terus ya, bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri agar supaya terus bermanfaat untuk masyarakat. Langsung saja kami dengan segala hormat kami persilahkan kepada Ustaz Haji Madali HR. Beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kurang lebih sebulan yang lalu kita baru saja melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Teriring doa mudah-mudahan amal ibadah puasa serta amal ibadah lainnya di bulan suci Ramadan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masalah ibadah puasa, tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa adalah agar kita bisa meraih gelar takwa. Untuk meraih gelar takwa adalah bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus diperjuangkan. Gelar takwa adalah merupakan impian, dambaan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, yang harus kita perjuangkan untuk meraih gelar takwa, ada tahapan-tahapan, ada jenjang-jenjang yang harus kita lalui. Dari mulai jenjang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai yang keenam. Adapun yang pertama adalah yang disebut dengan insan, yang artinya manusia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala telah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat yang keempat,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia. Karena kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, kita punya harapan untuk bisa meningkatkan ke tahap atau ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangkan kalau saja kita diciptakan oleh Allah menjadi binatang, misalnya kambing, kerbau, atau barangkali sapi, yang saat ini sudah mulai ketar-ketir. Karena sedikit lagi memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Ada yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Banyak kambing yang sekarang stres, banyak sapi yang sekarang stres, begitu juga kerbau, kecuali yang belum kupak. Bagi hewan yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan kurban, maka saat ini beliau atau hewan tersebut sedang ketar-ketir, khawatir termasuk yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Kemudian kita sebagai manusia bisa meningkat ke kelas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu yang namanya Islam. Islam adalah way of life atau jalan hidup. Beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang menganut agama Islam. Sementara di luar sana banyak orang yang memilih agama selain dari agama Islam. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, direstui, diridhoi adalah agama Islam. Kemudian dalam ayat berikutnya, masih di dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka akan ditolak dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah di tahapan kedua kita masih masuk. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang beragama Islam. Kemudian meningkat lagi ke tahapan berikutnya yaitu tahapan yang ketiga yang disebut dengan iman atau mukmin atau mukminun. Iman derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu ketika di bulan Ramadan kemarin Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam. Artinya apa? Allah tahu persis kalau cuma punya gelar Islam belum tentu sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagai contoh di Pondok Labuh barangkali, nggak usah jauh-jauh di Pasar Gandul. Berapa banyak yang namanya warteg, berapa banyak yang namanya warung Padang, mereka makan kelihatan kaki. Kalau saja kita periksa KTP-nya, kemungkinan Islam. Jadi di bulan suci Ramadan itu kita bisa melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita, dia sudah tingkatan Islam atau sudah iman. Ketika iman, insya Allah dia sanggup melaksanakan ibadah puasa. Nah ini tingkatan yang ketiga. Tidak cukup sampai tingkatan yang ketiga, kita harus meningkat lagi kepada tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat adalah yang disebut dengan muhsin atau muhsinin. Muhsin itu atau ihsan itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kalau kita lihat kebanyakan orang, mohon maaf, kadang-kadang berbuat baik itu tidak kapan saja. Ketika susah, dia rajin berbuat baik. Rajin hadir di majelis taklim, rajin sholat.
Begitu lagi kaya, begitu lagi banyak duit, makan jagung aja ke puncak, nggak ngaji. Padahal cuma makan jagung. Giliran sakit, giliran susah, dia ngaji di majlis taklim. Nah, ini jadi orang yang muhsin itu, orang yang ihsan itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik kapan saja dan di mana saja. Ada orang yang berbuat baiknya di tempat-tempat tertentu. Masya Allah, di majlis taklim dia pakai sarung, dia pakai baju koko, dia pakai sorban, pakai kopiah haji. Di majlis taklim, di masjid pun begitu, di musolah pun begitu. Ada dangdut, nyawer paling depan. Artinya apa? Artinya tidak berbuat baik kapan saja. Nah, jadi yang namanya berbuat baik kapan saja, di mana saja. Kemudian yang ketiga, orang yang ihsan itu adalah berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Kebanyakan orang kadang-kadang ada istilah begini, kalau saya sih tergantung dia. Kalau dia baik sama saya akan lebih baik kepada dia. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat lagi. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi ke orang yang muhsin itu dia akan berbuat baik kepada siapa saja walaupun dia jahat kepada kita. Dalam hal ini siapa yang harus kita jadikan uswah? Siapa yang harus kita jadikan contoh teladan kita? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar cerita beliau bahwa ketika Rasulullah akan berangkat ke masjid diludahi oleh preman. Kemudian dia tidak marah, dia tidak membalas. Esok harinya dia berangkat lagi ke masjid diludahin lagi. Dia juga nggak marah. Dan ketika berikutnya tumben yang ludahin nggak ada. Ini yang ludahin saya biasa nongkrong di sini kok nggak ada, kemana? Dia langsung ke masjid, pulang dari masjid dia tanya dengan orang yang ada di dekat tempat dia nongkrong. Orang yang biasa ngeludahin saya ini kemana kok nggak ada? Akhirnya diinformasikan bahwa orang itu sedang sakit. Ketika Rasulullah pulang, kemudian dia bertemu dengan istrinya, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan untuk hari ini? Ada ya Rasul. Untuk apa? Saudara saya, sahabat saya sedang sakit. Saya ingin menjenguk. Kemudian dia bawa makanan itu, dia datang. Kemudian sampai di rumah, dia ucapkan Assalamualaikum. Dan terdengar suara oleh si preman tadi. Si premannya takut. Dia pikir nih mumpung saya lagi sakit, mungkin Nabi mau dendam kali. Padahal ternyata Nabi semata-mata untuk membesuk atau menjenguk dan mendoakan supaya cepat sembuh. Sementara teman-teman yang lainnya, teman-teman nongkrongnya, teman-teman si premannya, nggak ada satupun yang jenguk dia. Justru Nabi, Rasulullah SAW yang pertama menjenguk dia. Dan akhirnya dia terketuk hatinya. Dan kalau tidak salah dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak cukup kita hanya sebatas jadi manusia, tidak cukup kita hanya sebatas beragama Islam, tidak cukup kita hanya sebatas mukmin, tidak cukup kita hanya sebatas ihsan atau muhsin, tetapi ada tingkatan yang kelima adalah mukhlisin, orang yang ikhlas. Orang yang dalam melakukan segala sesuatu perbuatan tidak didasari dengan ikhlas, siap-siap saja untuk menerima kekecewaan. Tetapi orang yang ikhlas, insya Allah dia tidak akan pernah kecewa. Bicara tentang ikhlas, barangkali para jamaah, para pemirsa, ada yang bisa mengambil contoh dari sebuah pohon. Kalau boleh saya tanya, Ustaz, yang namanya pohon itu yang paling ikhlas bagian mana? Bagian buah. Batangnya, buahnya, daunnya, atau apanya? Akar kali. Ya, alhamdulillah. Ustadz kita memang cerdas. Yang namanya pohon yang paling ikhlas adalah akarnya. Kenapa saya katakan paling ikhlas akarnya? Yang namanya pohon itu, akar itu dari mulai siang, sore, malam gak henti-hentinya mencari makan, mencari minum, mencari vitamin untuk menghidupkan buah, menghidupkan pohon. Dia salurkan ke batang, dia salurkan ke daun. Dan ketika buahnya banyak, apakah ada yang
menyanjung-nyanjung atau di alam-alam, waduh akar luar Cakep biasa. ya akar. Akar dilupakan, yang dibilang wah pohon ini buahnya bagus dan sebagainya. Apakah akar marah, ngambek, besok gua kagak nyari makan lagi? Enggak, dia tetap ikhlas. Nah ini ibadah yang kita lakukan kepada Allah ini juga harus didasari dengan ikhlas. Dan kalau bicara ikhlas, memang tidak mesti diucapkan. Sebagai contoh, ketika kita sholat terburu-buru, kadang-kadang ayat pilihan kita adalah surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, nggak ada kata-kata ikhlas. Nggak ada qul huwallahu ikhlas. Nggak ada. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata ikhlas. Jadi ketika kita ikhlas artinya nggak mau saya ikhlas banget. Bisa jadi di mulut ikhlas, di hati tidak ikhlas. Nah ini adalah tingkatan yang kelima, ikhlas, mukhlisin. Yang terakhir adalah muttaqin. Nah muttaqin adalah orang yang bertakwa. Kalau diibaratkan sekolah kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, naik kelas 5, naik kelas 6. Ketika sudah naik kelas 6, ujian nasional, maka dia akan mendapat satu ijazah, satu predikat. Kalau dalam hal ini, anggaplah mendapat predikat takwa atau muttaqin. Nah ini yang sangat penting. Kenapa setiap orang sangat mengidam-idamkan, sangat memimpikan untuk mendapat gelar muttaqin atau orang yang bertakwa? Karena begitu banyak janji Allah di dalam Al-Quran. Contoh misalnya ada di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua. Di akhir ayat dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Modalnya takwa. Kemudian di dalam ayat ketiga dilanjutkan wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga, dengan cara yang tidak dinyana-nyana. Tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bahwa untuk meraih gelar takwa tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Termasuk diantaranya ketika kita melaksanakan ibadah puasa kemarin, tujuan akhirnya adalah meraih gelar takwa. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih gelar takwa dan kita harus pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Jika ada kesalahan dan kehilapan, Al-Fakir Haji Madali mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa nasihat yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan kita, senantiasa menjadi meningkat. Nah, sampai nanti di akhir hayat kita termasuk di dalam golongan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.